Shalom anak-anak, salam sehat buat kita semua. Semoga selalu semangat dalam hidup ya, dan terus semangat juga di dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, materi kita akan membahas hari ini itu tentang operasi pecahan ya. Oke, mari aja kita lanjut. Oke, yang akan kita bahas materi kita hari ini itu tentang operasi pecahannya, operasi penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi yang masih kita bahas di sini yang masih dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Oke, bagaimana konsep-konsep cara penyelesaian operasi pecahan dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan. Oke. Jika pecahan-pecahan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan memiliki penyebut yang berbeda, terlebih dahulu disamakan penyebutnya dengan KPK dari penyebut-penyebutnya ya. Jadi langkah yang paling harus kamu lakukan, penyebutnya itu harus sama di dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan ya. Di dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, langkah awal yang harus kamu lakukan adalah penyebutnya harus sama. Jadi kalau dia belum sama, harus kita samakan dulu ya. Jadi kalau dia udah sama, ya udah tinggal dihitung saja. Oke, mari kita lihat lanjutnya. Disamakan penyebutnya dengan KPK dari penyebutnya. Perhatikan pecahan-pecahan berikut. Oke, 5/8. Ini dibacakan 5/8. Nah, ini 5-nya disebut pembilang dan 8-nya disebut penyebut. Ya, jadi jangan salah menyebutkan. Yang atas ini namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Oke. Nah, baru kita lihat lagi berikutnya contoh pecahan biasa. Pecahan biasa bentuknya seperti ini, 3/4, 5/7, 6/12, 9/25 dan seterusnya. Oke. Baru yang berikutnya lagi, misalkan bentuk contoh pecahan campuran. Pecahan campuran ini bentuknya seperti ini. Ada bilangan bulatnya, baru ada bilang pecahannya. Ini bilang bulatnya, ini bilang pecahannya ya. 2, 1/3, 6, 2/5, 9, 4/7 dan seterusnya. Di antaranya inilah dia bentuknya kalau dia pecahan campuran. Jadi kalau bentuk pecahan biasa bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya dia pecahan saja ya. Kalau dia pecahan campuran ada bilangan bulatnya. Ini 2 bilangan bulatnya, 6 bilangan bulatnya, 9 bilangan bulatnya. Oke, itulah pemahaman pengertian awalnya. Nah, mari kita coba lihat contoh-contohnya. Nah, coba kita lihat contoh yang berikut ini. Tentukan hasil pecahan-pecahan berikut. Nah, kalau kita lihat bentuk yang A ini, dia pecahan ini penyebutnya udah sama dia ya. Kalau dia udah sama bisa kita langsung hitung. Nah, konsep penjumlahan pecahan ini dan pengurangan ini yang paling pertama harus kamu lihat ini penyebutnya dulu ya. Oke, ini kebetulan sudah sama, berarti tinggal langsung dihitung saja. Nah, kalau yang B kita lihat ini berbeda. Nah, ini juga berbeda yang bagian C. Jadi langkah yang nomor 1 ini, yang bagian A ini sudah bisa langsung kita hitung. Nah, bagaimana hasilnya? Mari kita lihat. Oke, 5/12 tambah 3/12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, langsung hitung saja ya. Jumlahkan aja langsung. Nah, ini dia 5 tambah 3/12, 8/12. Lalu disederhanakan, sama-sama dibagi 4 ini ya. Bagi 4 2, ini dibagi 4 3. Jadi jawabannya 2/3. Oke, kalau dia sudah sama penyebutnya tinggal menjumlahkan saja. Nah, coba kita lihat yang bagian B. Ini 4/6 dengan 3/4. Nah, karena ini belum sama berarti harus kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita ambil dulu KPK penyebutnya ini berapa nilainya? 12 ya nanti ya. KPK 6 dan 4 itu adalah 12 ya. KPK 6 dan 4 itu adalah 12. Jadi KPK dari 6 dan 4 ini kan penyebutnya yang ini. Ya, jadi 12 ya. Jadi nanti kita buatlah penyebutnya menjadi 12. Oke, kita buat lagi balik soalnya ini balik. Nah, ini dia. Lalu penyebutnya ini yang 6 ini, bagaimana supaya 12? Kan harus dikali 2 6-nya ya. 6 dikali 2. Lalu 4 ini supaya 12 dikali 3. Ya, oke, dikali 3 ini dia. Oke, samakan dengan penyebutnya ini ya. Oke.
Ini sudah 12. Ini sudah 12. Dah. Lalu bilangan hasil kali si 6 ini tadi kan 2. Nah 2 ini kamu kalikan ke atas. Lalu hasilnya 8. Kamu buat lagi di sini. Nah yang 4 ini hasil kali supaya 12-nya itu 3. Lalu 3 ini dikali lagi ke atas itu jadi 9. Ya. Nah lalu pernya kan sudah 12, ini sama penyebutnya, kita buat begini aja. Nah kalau udah sama tinggal jumlahkan ini 17 per 12. Nah kita bagi lagi, hasilnya nanti 15 per 12 ya. 15 per 12. Begitulah yang bagian B nya ya. Nah sekarang kita lihat yang bagian C nya. Oke, ini kita lihat pengurangannya. 6 per 8 dikurang 1 per 4. Oke, ini juga harus kita samakan penyebutnya ya. KPK 8 dan 4 ini berapa? 8 ya. KPK 8 dan 4 itu 8 KPK-nya ya. Oke, jadi nanti penyebutnya kita buat 8. Oke. Nah, lalu kita buat lagi bentuk soalnya di sini. Nah, ini kan 8, supaya hasilnya 8 berarti kan tinggal kali 1 aja. Ya. Nah, yang ini kan 4. 4 supaya 8 berarti harus dikali 2 supaya sesuai dengan ini. Berarti ini harus dikali 2, ini dikali 1. 1 kalikan ke atas, ini dia. 2 dikalikan ke atas, ini dia. Nah, karena penyebutnya sudah sama, oke, kita buat begini aja langsung. Jadi 6 dikurang 2 per 8. Ini 4 per 8. Hasilnya disederhanakan lagi, ini dia. Sama-sama dibagi 4 ya. 1, 4 bagi 4, 1. 8 bagi 4, 2. Oke, inilah dia hasilnya ya. Oke, contoh yang pertama atau contoh awal masih bisa dipahami ya. Oke, kita masuk ke contoh-contoh berikutnya. Oke, kita masuk ke contoh 2. Nah, contoh 2 ini sudah bentuk soalnya, yang kita akan selesaikan adalah bentuk pecahannya yang campuran ya. Pecahan campuran, tadi bentuk pecahan biasa. Contoh yang pertama tadi. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuk pecahan campuran seperti ini? Nah, kalau untuk menyelesaikan pecahan campuran, untuk menjawabnya itu bisa dilakukan 2 cara. Ini cara pertama, ini cara kedua kalau yang bentuk campuran ya. Oke, coba bagaimana langkah-langkah caranya? Mari kita lihat. Penyelesaian pecahan campuran dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, nah cara yang pertama, ini kita bulatkan dia bilangannya. Ini juga kita bulatkan bilangan pecahannya. Nah, 2, 3 per 4 ini hasil pembulatannya adalah 11 per 4. Ya. Jadi bagaimana cara melakukan pembulatannya? Begini, kalikanlah 4 dikali 2, baru ditambah 3 gitu ya. 4 kali 2 8, tambah 3 kan 11. Berarti 11 per 4. Ini dia. Lalu yang ini 4 dikali 1, 4 ditambah 2, 6. 6 per 4. Nah, begitulah teknik cara menjawabnya ya. 4 dikali 2 tambah 3, 11 per 4. 4 dikali 1 tambah 2, 6 per 8. Oke. Nah, penyebutnya ini kebetulan sama ya. Sama-sama 4, tinggal dijumlahkan saja. Ini tambahkan saja 17 per 4. Lalu kita bagi 4. Hasilnya 1 per 7 ya. Kalau dibagi ini ya. 17 bagi 4 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang cara kedua. Nah, cara kedua, pisahkan bilangan bulatnya dengan bilangan bulat. Ini kan bilangan bulatnya nih. Lalu ini bilangan pecahnya. Nah, jadi dipisahkan, digabung bulat dengan bulat, pecahan dengan pecahan. Nah, ini dia. Ini bulat dengan bulat sudah digabung, pecahan dengan pecahan. Nah, lakukan seperti ini ya. 1 tambah 2 tambah, seperti inilah pokoknya bentuknya ya. Oke, nah ini kita jumlah 3 per 4. Nah, ini karena udah sama langsung jumlah saja 5 per 4. Nah, sekarang ini kan 5 per 4. Nah, 3 tambah 5 per 4. Nah, kalau misalkan dia ini bilangan pembilangnya lebih besar, kamu harus bagi lagi dia. Kamu lagi bagi lagi. Nah, hasil baginya ini nanti 5 per 4 ini dibagi nanti 1 per 4. Ya, hasil bagi dalam bentuk pecahannya 1 per 4. Nah, lalu 1 per 4 ini ditambahkan ke nilai bilangan 3 ini. Ini dia. 3 ditambah yang ini ya. Ini tadi sudah kita dapat ini. 1 per 4. Nah, berarti tinggal tambahkan aja 3 tambah 1. Berarti 4. 4 1 per 4. Jadi sama nilainya. Oke ya. Jadi inilah dia cara yang keduanya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh berikutnya.
Nah, untuk contoh berikutnya kita lakukan dengan cara kedua dulu ya. Oke, 2 3/4 tambah 3 2/3. Nah, ini kita lakukan dengan cara kedua dulu. Nah, langkah yang pertama harus kita cari dulu KPK-nya. KPK-nya adalah 12, ingat ya. KPK 4 dan 3 ini adalah 12. Oke. Nah, kita susun dia yang bilangan bulat dengan bilangan bulat dan pecahan dengan pecahan. Nah, ini dia. Oke, sudah kita susun. Lalu ini kita samakan dulu penyebutnya ini tadi. Jadi per 12. Ini dia ya. Berarti ini harus dikali 3. Baru kali 3-nya ketiga kali 3 9. Ini dia. Ini kali 4. Berarti ini 8 kali ke atas 8. Nah, jadi inilah dia hasil sudah penyamaan penyebutnya 9 per 12. Ini 8 per 12. Oke. Lalu kita tambahkan ini 5. Ini kita tambahkan karena udah sama, tinggal 17 per 12. Nah, ini sama kita lakukan lagi tadi seperti tadi. Kalau dia kita jumlah, ini mau kita jumlah, bilangan ini dia lebih besar, pembilangnya harus kita bagi lagi. Seperti contoh yang pertama tadi ya. Seperti yang bagian A-nya tadi ya. 17 per 12 itu dibagi dalam bentuk pecahan 1 5 per 12 ya. Hasil baginya dalam bentuk pecahan dia 1 5 per 12. Lalu kita jumlahkan ini ke bilangan 5 ini tadi. Oke, ini dia, lalu jadi 6, 5 per 12. Nah, begitu dia teknik cara yang kedua. Ya. Nah, kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama tadi kan seperti ini, tinggal bulat-bulatkan aja bilangannya. Nah, ini kalau dibulatkan hasilnya kan jadi 11 per 4. 2 kali 4 atau 4 kali 2, 8 tambah 3, 11 per 4. 3 kali 3, 9 tambah 2, 11 per 3. Nah, kalau cara pertama tinggal bulat-bulatkan begitu aja. Nah, lalu tinggal kita samakan penyebutnya. Penyebutnya per 12 ya, per 12. Nah, ini supaya 12 harus dikali 3, ini dia. Ini supaya 12 dikali 4. Lalu 3-nya dikali 11, 33. 4-nya dikali 11, 44. Nah, ditambahkan hasilnya 77 bagi 12. Nah, 77 dibagi 12 hasil baginya dalam bentuk pecahan 65 per 12 ya. 65 per 12. Nah, sama dia nilainya. Sama nilainya. Cara 1 dengan cara 2 sama nilainya. Oke, itulah dia jawaban yang B. Sekarang kita masuk bagian C. Nah, ini masih kita lihat pecahan campuran juga ya. Nah, kita lakukan dengan cara yang kedua dulu. Nah, KPK-nya nanti kita ambil ini nanti 8 ya. 8 dengan 4 itu KPK-nya 8. Ini dia. Nah, kita pisahkan yang bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan pecahan. Ya, ini dia sudah kita pisahkan. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Ya, ini tetap saja ya karena dia udah bilangan bulat aja. Oke, nah ini ini kan per 8 ya, baru ini harus dikali 1, yang ini dikali 2 ya, supaya 8 ya. Sudah sesuai 8, sudah sesuai 8. Lalu kalikan ke atas 1. Ini 2 dikali 1, 2. Oke. Nah, sudah sama penyebutnya, ini tinggal tambahkan aja. 3 per 8. Nah, 5 tambah 3 per 8. Nah, karena bilangan pembilangnya lebih kecil, lalu nggak usah kita bagi lagi. Ya udah langsung 5 3 per 8. Nah, kalau ini tadi kan, nah ini dia bilangannya, pembilangnya lebih besar. Tidak boleh dia bilang pembilangan di sini lebih besar. Harus dibagi lagi dia. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah lebih kecil pembilangnya. Maka ini udah boleh dijumlahkan langsung ya. Nah, ini dia. Nah, karena ini tadi sudah kita lihat hasilnya dia sudah 3 per 8. Pembilangnya udah lebih kecil. Ya udah tinggal tambahkan aja jadi 5 3 per 8. Oke. Nah, itu cara yang kedua. Nah, cara yang pertama. Tetap konsepnya sama, kita bulatkan nanti ini 8 kali 3 24 tambah 1 25 per 8. 4 kali 2 8 tambah 1 9. 9 per 4. Oke ya. Lalu ini tadi penyebutnya tadi KPK-nya kita buat 8 ya. Ini dikali 1, ini dikali 2 ya. Lalu ini dikali ke atas 25, ini dikali ke atas 18. Ini dia ya. Oke, jadi hasilnya udah sama penyebutnya, tinggal jumlahkan aja. Ini dia nanti hasilnya 43 ya. 25 tambah 18 43 per 8. Dibagi hasilnya nanti dalam bentuk pecahan 5 3 per 8. Nah, sama hasilnya ya. Jadi sama hasilnya dia. Oke, cara 1 dengan cara 2 sama hasilnya. Oke, nah sekarang coba kita lihat yang bagian D, ini pengurangan. Nah, pengurangan ya. Nah, hati-hati dalam bentuk pengurangan ya. Pengurangan ini langkah pertama,
jangan kamu susun dulu bilangan bulatnya dengan bilangan bulatnya, pecahan dengan, jangan dulu. Kamu langkah pertama kalau dia pengurangan, kamu harus samakan penyebutnya dulu. Samakan dulu ya. Itu langkah yang harus kamu ingat dulu ya. Samakan dulu penyebutnya. Nah, ini dia, kita samakan dulu. Di soal ini kita samakan penyebutnya dulu ya. Oke. Lalu ini kan KPK-nya kan 12, berarti ini supaya 12 kali 2, ini supaya 12 kali 3. Nah, lalu kalikan ini ke atas 8, ini dia. Ini nanti 9 ya. Nah, ini kita kalikan di bentuk soalnya aja dulu ya, di KPK-nya ini ya. Nah, ini dia. Nah, setelah kita susun dia penyebutnya sama. Nah, ternyata isi 8 ini tidak bisa dikurang. Itu dia. Tidak bisa dikurang. Ya, jadi kalau tidak bisa dikurang bagaimana caranya? Jadi si pecahannya ini harus kita ubah dulu dia. Nah, jadi bagaimana cara mengubahnya? Ini dia. 38/12 ini diubah bentuknya menjadi seperti ini. Nah, bilangan yang ini, yang 38/12 ini kita ubah. Oke. Nah, diubah menjadi 2 tambah 1. Nah, ini kamu kurangilah 1. Jadi bentuknya 2 tambah 1 tambah 8/12. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya 5, berarti 4 tambah 1 gitu. 4 tambah 1 tambah 8/12. Kalau dia 7, misalnya 7, berarti 6 tambah 1 tambah 8/12. Nah, caranya seperti ini diubahnya. Ya, kamu buat 1 nilainya di sini. Oke, cara langkahnya seperti itu ya. Lalu si 1 ini kamu gabung ke 8/12. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Gabunglah yang 1 ini ke 8/12. Ini dia bentuknya jadi seperti ini. Lakukan seperti ini. Oke. Lalu setelah itu, ini masih tetap ya. Setelah itu ini kamu jumlahkan dulu 1/8/12. Nah, nanti 1/8/12 itu nanti jawabannya ini dikali 12. 1 kali 12 kan 12. 12 tambah 8, 20. 20/12. Nah, ini dia 20/12. Tambahkan kemari berarti jadi 20/12 ya. Oke, dikurang 19/12. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Nah, ini sudah bisa dikurang. Nah, udah bisa dikurang dia ya. Jadi susunlah tadi ini yang bulat dengan bulat, 2 dikurang 1, 1. Nah, ini tinggal kita kurangkan 11/12 ya. Ini dia jawabannya ya. Oke, begitulah teknik kalau dia cara pengurangan. Jadi lakukan seperti ini dia. Lakukan seperti ini dulu, baru digabung 1 dengan 8/12-nya seperti ini. Nah, lalu langkah berikutnya sudah, ini tinggal jumlahkan dulu, ini dia 20/12. Lalu ditambahkan dengan 2, ini dia. Nah, tinggal kita kurangkan 2 dengan 1. Ini dikurangkan, ini dia 11/12. Oke, itulah dia contoh yang bagian di dalam bentuk pengurangan. Nah, bagaimana dengan cara satunya? Cara satunya seperti biasa aja kita bulatkan. Oke, 6 kali 3, 18, tambah 1, tambah 4, berarti 22/6. 4 kali 1, 4, kali 3, berarti 7 ya, 7/4. Nah, kita tinggal samakan penyebutnya. KPK-nya itu nanti 12. Oke, ini dia per 12/12. Ini dikali 2 supaya 12. Ini dikali 3 supaya 12. Nah, lalu 2-nya kamu kalikan ke atas 44. Ini kalikan ke atas 21. Nah, lalu ini kamu jumlah atau diselesaikan, dikurang ya. Ini hasilnya 23 ya, 23/12. 23/12 itu nanti hasilnya dalam bentuk pecahan itu 1/11/12 hasil baginya ya. Oke, nah kita lihat dia sama hasilnya ya. Nah, sama. 1/11/12. Cara 2 dengan cara yang pertama itu sama hasilnya. Oke, ini dia hasilnya ya. Oke, kita masuk yang berikutnya lagi, contoh yang ketiga. Oke, hitunglah pecahan berikut. Nah, kalau kita lihat ini yang contoh ketiga, ini bilangan yang mau kita hitung, 1 bilangan bulat, 1 bilangan pecahan campuran ya. Oke, nah kalau dia bentuk pecahan, dia tinggal kamu lakukan susunan seperti ini. 5 tambah 1 tambah 3/7. Nah, ini ya. Tinggal lakukan begini. Lalu ini 6 tambah 6 3/7. Oke, ini dia cara yang kedua. Cara kedua ini ya. Oke. Lalu cara 1 seperti biasa dibulatkan dulu dia. Nah, baru ini dibulatkan 7 kali 1, 7 tambah 3, 10/7. Oke. Lalu ini kita kalikan aja ini kemari. Baru berapa? 35 tambah
ini 10 45 ya, 45/7 baru dibagi lagi, hasilnya nanti ini dia 63/7. Oke ya. Nah, sekarang kalau dia misalkan dia pengurangan. Cara kedua, kalau cara kedua ini bilangan pengurangan ini. Nah, ini kalau pengurangan ini memang agak rumit sedikit daripada penjumlahan ini tadi ya. Oke, nah cara kedua ini kamu ubahlah bilangan bulatnya ini mengubah mengubah 5 menjadi bilangan pecahan campuran. Nah, ini kita ubah menjadi bilangan pecahan campuran. Nah, bagaimana caranya? 4 5 ini menjadi 4 tambah 1. Nah, 1 ini sama saja dituliskan 5/5. Ya, sama saja. Nah, jadi bilangan 4 ini tadi nilainya sama dengan 4 5/5 ya. Oke. Oh, ini seharusnya 5 nih ya. Bilangan 5 ini tadi ya. Bilangan 5 ini tadi sama dengan 4 5/5. Ini nilainya 5 juga. Ini seharusnya 5 tadi ya. Maka, nah ini sudah kita, ini kan sama nilainya dengan 5 ya. Nah, bilangan 5 ini berarti kamu buat nanti yang ini. Itulah tadi. Mengubah bilangan 5 menjadi pecahan campuran. Nah, ini udah menjadi pecahan campuran dia 5 ini tadi. Ya, ini sama nilainya ya. Ini tadi seharusnya 5, ini sama. Jadi nilai 5 ini dengan 4 5/5 itu sama nilainya. Nah, setelah sudah kita ubah dia menjadi pecahan campuran, nah jadi kita buat seperti ini. Susunlah yang bulat dengan bulat. 4 dikurang 1, lalu yang pecahan dengan pecahan. Gabung ini dia. Oke. Nah, hasilnya nanti ini 3. Nah, ini samakan penyebut dulu, nanti hasilnya 3/7. Ya, ini disamakan penyebut dulu ya nanti ya prosesnya. Kita buat langsung aja. Hasilnya nanti 3/7. Oke ya. Bisa ya, dipahami ya. Nah, sekarang ini masih cara yang kedua. Nah, coba kita lihat cara satu. Sama nggak? Oke, cara satu tetap ini kita proses, kita bulatkan dulu ya. Berarti ini dia 7 kali 1, 7 kali tambah 4, 11. 11/7. Lalu kalikan ini 5 kali 7, 35. 35 dikurang 11, 24. 24/7. 24 bagi 7 itu nanti dalam bentuk pecahan 3/7. Tadi kita lihat sama ya. 3/7 juga ini. Tuh sama ya. 3/7. Ini juga sama 3/7. Nah, materi kita dalam penyelesaian pecahan seperti ini, kalau dalam bentuk pecahan campuran itu bisa dilakukan dua cara. Nah, kamu mau lakukan cara yang pertama, cara kedua atau cara yang ke satu itu terserah ya. Menurut kamu mana lebih kamu mudah menyelesaikannya, cara penggunanya, bagaimana caranya lebih nyaman, lebih enak cara menjawabnya, ya itu terserah. Pokoknya langkahnya kamu lakukan kalau untuk menyelesaikan pecahan bilangan operasi pecahan penjumlahan pengurangan itu bisa dilakukan dengan dua cara ya. Oke, bisa dilakukan dengan dua cara. Demikianlah pembahasan materi kita sekilas tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Oke, di sini ada berikutnya adalah latihan soal yang harus kamu lakukan. Nah, coba ini proses soal ini dikerjakan biar materi pembahasan yang tadi kita bahas biar bisa makin mahir, makin bisa dimengerti ya. Oke, biar nanti tidak terkendala di dalam menghadapi soal-soal seperti ini lagi ya. Oke, terima kasih nak atas perhatiannya. Oke, ini dikerjakan latihan soalnya ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa dimengerti dan bermanfaat buat anak-anak sekalian. Oke, salam sehat buat kita semua. Oke, salam.